Oke, selamat siang. Kita hari ini mau ke kantor. Sekarang lewat, jam 1 lewat. Jadi saya harus ke kantor karena ada dokumen yang harus diurus di sana. Makanya siang pun saya harus ke sana ya. Tadi sempat mau berangkat jam 12 tapi karena hujan kita baru mau berangkat sekarang. Wah, ini bensinnya tinggal sedikit. Oke, let's go. Iya, jadi hari ini sebenarnya saya dijadwalkan untuk WFH ya, atau work from home, dan baru akan ke kantor harusnya itu di hari Jumat. Tapi karena ada tugas yang kita tidak bisa mengurusnya secara online, jadi saya harus ke kantor sekarang sebelum rekan kerja yang bertugas di kantor pulang ya. Sekarang jam 1:30 dan semoga sampai di sana mereka masih ada. Ini tadi habis hujan, sekitar jam 12-an hujan, jadi saya tunggu sampai hujan agak reda baru keluar. Ya, jadi ini di sekitar Halim Pranakusuma ya, di Jakarta. Komplek Halim Pranakusuma tampilannya tuh seperti ini pemandangannya. Masih cukup asri. Masih banyak pohon-pohon hijau dan udaranya cukup bersih karena jauh dari keramaian. Nah, oke, kita akan coba untuk mendahului mobil ini ya. Oke. Ya, untuk masuk keluar ke komplek Halim, kita harus melewati pos penjagaan. Ini biasanya ada penjagaan ketat di sini. Dan jika mereka menganggap kendaraan yang mau masuk tidak memenuhi syarat, mereka akan menahannya. Dan khusus untuk masa COVID ini, peraturan untuk semua pengendara motor kalau masuk harus menggunakan masker dan juga sarung tangan. Oke. Oh ya, ternyata bensinnya masih 3/4 lah ya. Jadi masih bisa lah kalau mau dibawa sampai ke kantor. Ini suasananya agak renggang ya, agak sepi sebenarnya. Jadi kita bisa lebih enak kayaknya, bisa lebih cepat sampai kantor. Ya, memang dalam masa COVID ini pemerintah daerah DKI menerapkan peraturan untuk semua tempat kerja ya, instansi perkantoran ataupun swasta. Untuk yang negeri ataupun swasta itu harus mengikuti peraturan, hanya diperbolehkan 30% dari total pegawai yang berada dalam satu ruangan. Jadi kantor tempat saya bekerja itu mewajibkan kami untuk tetap bekerja dari rumah, dan dijadwalkan setiap minggu itu sekali masing-masing pegawai mendapat giliran untuk ke kantor. Dan jika ada kebutuhan mendadak atau dibutuhkan di kantor, mereka akan memanggilnya untuk kita masuk ke kantor dengan menerapkan prosedur pencegahan COVID ya, kayak pakai masker, hand sanitizer, dan selalu diadakan pengecekan suhu tubuh ya setiap masuk keluar kantor. Ya, semenjak dicabutnya masa PSBB atau pembatasan skala besar, itu
memang di Jakarta pada umumnya sudah kembali normal seperti biasa, walaupun belum 100%, tapi di beberapa tempat sudah mulai macet ya. Dan ini daerah Cawang ini termasuk daerah yang rawan macet, paling sering macet. Tapi ini karena mungkin karena faktor COVID dan juga karena sudah siang, jadi lalu lintas di sini kurang begitu rame. Dan kalau misalnya dalam waktu normal, ini kita bakalan susah kalau lewat sini. Ya ini ke arah Cililitan, sana ke arah Kalimalang. Iya, kalau teman-teman yang mungkin udah lama ya nggak pernah lewat sini ya. Ini di depannya BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Ini udah ada seperti ini, sudah ada halte untuk MRT. Oh bukan halte, sorry, stasiun ya. Ya kita mengambil area sebelah kiri, kita mengambil arah ke Kampung Melayu. Ya sampai sini kita ambil arah ke Otista ya. Otista, singkatannya saya lupa ya. Otista. Kemudian ke arah Kampung Melayu. Saya cek dulu koneksinya. Oh. Masih bagus ya. Iya, jadi semenjak tahun 2017, sejak saya pindah ke Jakarta, saya kan mendapatkan kendaraan dari kantor ya, motor ini, motor Mega Pro, dan ini sangat membantu saya untuk mobilitas setiap hari ke kantor. Jadi setiap pagi, kurang lebih jam 7 pagi, atau paling telat jam 7 ya, saya sudah berangkat ke kantor. Dan ini adalah jalur-jalur perjalanan yang selalu saya lewati ya. Sebenarnya ada satu jalur lagi, tapi saya lebih memilih jalur ini karena dianggap paling cepat dan paling cocok, dan saya paling suka lewat sini. Ya kadang kalau saya merasa bosan, saya melewati jalur yang satunya lagi. Ya ini benar-benar terasa sepi ya. Kalau hari biasa tentu saja macet kalau normal. Ya, jadi saya di awal-awal saya berada di Jakarta itu saya lebih sering ngerasa stres ya, karena ya seperti ini tiap hari harus bertengkar lawan kemacetan Jakarta. Apakah ini kita berhenti? Seperti ini ya. Dan saya merasa stres karena setiap hari itu saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam ya, 1 jam, bisa 1 jam lewat 10 menit atau 1,5 jam untuk sampai ke kantor. Nah dengan tekanan-tekanan yang ada di jalan ya, dengan ramainya, macetnya, dan ya kayak gitu. Jadi saya stres di awal-awal berada di Jakarta, tapi lama-kelamaan saya mulai nyaman gitu. Nah ini mungkin yang dirasakan juga sama masyarakat Jakarta ya, kalau misalnya nggak macet, mereka tentu ngerasa ada yang kurang gitu ya. Nah ini kita sekarang memasuki Kampung Melayu ya. Ya, lanjut cerita yang tadi ya. Dan biasanya kalau kita merasa sepi itu pas momen-momen Lebaran ya, Lebaran ya, hari raya Idul Fitri ya. Dan kebanyakan pendatang Jakarta pada mudik ke daerah. Jadi sepi ya. Dan ada 2 momen ya selain Lebaran, juga pas
COVID ini, dan COVID itu yang paling terasa sepinya. Ya ini kita udah sampai di Kampung Melayu, terminal Kampung Melayu, dan kita akan mengambil jalan lurus ya. Ini banyak yang menyeberang, jadi harus tetap berhati-hati, tetap jaga jarak. Biasanya yang paling bikin macet itu, kalau saya perhatikan tuh parkiran ya, mobil-mobil yang diparkir di pinggir jalan seperti ini. Itu ruas yang paling kiri itu benar-benar ketutup, nggak bisa dipakai. Jadi yang seharusnya 2 jalur kiri dan kanan, jadinya hanya 1 jalur yang dipakai, jalur kanan aja ya, dan itu membuat macet karena volume kendaraannya tetap banyak gitu. Nah, beberapa kali juga saya memasuki areanya busway, koridornya busway, tapi pernah sekali ada razia ya, teguran dari polisi untuk tidak boleh mengikuti area busway. Jadi saya selalu memilih jalan yang ini. Ya, kita harus ikuti peraturan lalu lintas ya yang berlaku. Ya, itu demi kebaikan kita juga ya. Iya, jadi aktivitas saya selama di Jakarta itu dari Senin sampai Jumat itu selalu sama ya, ada pengulangan setiap hari ya. Paginya persiapan ngantor, kemudian pulang istirahat, kalau ada tugas lagi yang lain dikerjakan di rumah, dan juga saya mencoba untuk membangun bisnis yang lain ya, untuk mencari penghasilan tambahan. Ya, ini kita berada di, sebenarnya ini wilayah Jatinegara ya, dan kalau lurus kita akan memasuki daerah Matraman. Ya, tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya daerah rawan banjir nih, daerah ini. Kalau musim hujan ini sangat mudah terendam banjir. Di samping sana ada gereja Koinonia. Oh ya, udah mulai banyak yang menjual atribut-atribut kemerdekaan ya, bendera, umbul-umbul dan lain-lain sebagainya. Karena memang ini sekarang udah bulan Juli, udah mau akhir, udah pertengahan Juli ya, dan sebentar lagi masuk bulan Agustus. Jika keadaannya normal, tentu saja lebih ramai dan barang dari para penjual bendera itu bisa lebih cepat laku ya. Ya, jadi di awal-awal kita bahas tentang corona ya. Jadi di awal-awal diberlakukannya WFH atau work from home, itu sejujurnya kami merasa, ya saya dan teman-teman ya di kantor merasa seperti aneh sih ya. Karena rutinitas yang kami bangun setiap hari, misalnya bangun pagi, kemudian kantor, sore pulang, seperti itu dari Senin sampai Jumat, harus diganti dengan kita cuma standby depan laptop di rumah gitu. Jadi kita kayak ngerasa ada yang aneh ya. Nah, itu berlaku sejak akhir Maret 2020, dan bulan Maret, bulan April, Mei, Juni, Juli ya, udah lewat hampir 5 bulan kami jarang ke kantor. Dan pada saat diberlakukan lagi WFO ya, atau work from office, kerja dari kantor, itu kami malah merasa
aneh lagi gitu. Oh, kok masuk kantor ya gitu. Nah, itu berarti masalahnya ada di kebiasaan aja. Kalau kita udah terbiasa dengan work from home, maka kita menganggap bekerja dari kantor tuh kayak hal yang aneh gitu. Dan juga sebaliknya, kalau kita udah terbiasa work from office, maka work from home itu dirasa aneh gitu. Nah, tapi sebenarnya ada plus minusnya sih. Kalau misalnya kita bekerja dari rumah, itu malah durasi bekerjanya tuh lebih panjang, lebih banyak daripada bekerja di kantor. Karena kita cuma standby depan laptop dan kita benar-benar dikasih tugas dengan beban kerja yang cukup tinggi ya. Ya, ini kita udah sampai di sini, kita akan belok ke arah Cikini ya. Saya suka sekali tempat ini karena banyak pemandangan bagus ya. Dan kalau misalnya macet, biasanya saya mengambil daerah bagian dalam. Nah, lewat perkampungan nih biasanya. Ya harus berhati-hati ya karena banyak, ada 2 jalur dan kendaraannya cukup banyak. Masih ada juga yang suka melawan arus dengan kecepatan yang normal ya. Sebenarnya sangat berbahaya sih ya, kalau kita sedang terburu-buru, itu bisa saja terjadi tabrakan. Konyol sih ya. Nah, kita mengambil area sini. Ya, jadi ini sebenarnya daerah Menteng ya, dan stasiun Cikini itu berada di area atau daerah Menteng. Iya, saya paling senang seperti ini sebenarnya, tampilan pemandangannya. Kalau banyak pohon-pohonnya itu terlihat bagus ya. Tapi di Jakarta ini juga sering terjadi kasus pohon roboh ya. Kalau pas pada saat hujan dan juga angin, pasti pohonnya roboh kemudian menimpa mobil atau orang yang lewat. Nah, itu berarti pohon-pohonnya itu ditanam bukan dari kecil dia hidup di situ, tapi dia merupakan anakan ya, dan akarnya tidak begitu kuat. Ya, kini kita sekarang melewati area belakangnya stasiun Cikini. Rindang sekali, sangat rindang, saya suka. Jadi kalau kita melalui, kalau kita mengikuti bajai atau becak, kalau misalnya di Jogja atau kendaraan-kendaraan sejenis itu, sebaiknya kita harus segera mendahuluinya ya, karena kita tidak pernah tahu kapan dia akan berbelok gitu. Atau angkot sih, angkot juga sama sih. Jadi harus berhati-hati. Iya, ini sangat sepi.
kita ambil arah kanan ke arah Tugu Tani dan juga Monas ya. Ya jadi ngomong-ngomong tentang corona, sebenarnya lucu juga ya karena di Jakarta grafiknya tidak mengalami penurunan ya, terus naik. Penderita corona, jumlah penderita corona semakin naik ya, dan ini malah setelah tidak diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, itu malah orang-orang makin bebas ya. Padahal sebenarnya itu hanya masalah aturan dan juga kesehatan. Jadi kalau misalnya kita ikuti kesehatan, seharusnya kita tetap melakukan isolasi ya, isolasi mandiri ya. Ya kecuali orang-orang yang bekerja dengan upah harian, itu mereka memang harus beraktivitas setiap harinya. Nah ini Jakarta kelihatan seperti sudah normal. Oke, kita sudah lagi sampai ke Tugu Tani. Cukup melelahkan sebenarnya kalau jalan kayak gini. Oke, siap-siap. Iya, itu depannya ada Tugu Tani. Ini saudara ini ada Kementerian Kelautan, Perikanan dan Kelautan. Dan juga Kementerian Perdagangan, Kemendagri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ya, ini saya suka ini hijau-hijaunya, bagus. Iya, sebenarnya saya lebih sering jika sampai sini saya lebih sering belok kiri ya, lewat Abdul Muiz. Tapi karena lewat Abdul Muiz itu kita harus melewati beberapa lampu merah ya, 1, 2, 3, 4, sekitar 5 lampu merah untuk sampai kantor. Sedangkan kalau lewat sini kita hanya melewati 2 lampu merah, dan itu bisa mempercepat waktu sebenarnya. Jadi saya mengambil yang arah Gambir. Oke. Iya, pemandangannya langitnya nggak begitu biru. Langitnya agak mendung karena tadi habis hujan. Dan sekitar Monas ini belum dibuka karena
masih diterapkannya PSBB, masih diberlakukan PSBB khusus untuk komplek Monas. Ya, dan jika saya pernah melewati tempat ini malam dan ada banyak kerumunan, akhirnya dibubarkan oleh Satpol PP. Ini kita melewati lampu merah pertama, kemudian melewati depannya Mahkamah Agung. Ini Monas sekitar sini ya. Ya, relatif cepat ya. Saya membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam untuk sampai kantor. Jika normal seperti biasa dan macet, itu saya butuh waktu 1,5 jam ya. Oke, siap-siap. Go. Ini belakangnya Kemenko Perekonomian. Ya, jadi tempat kerja saya itu berada di antara Kementerian Perhubungan dan juga Mahkamah Konstitusi ya. Kalau kita melewati Jalan Abdul Muiz bisa terlihat seperti ini. Ini dari Jalan Abdul Muiz ya menuju Tanah Abang. Ya, ini kita akan berbelok ke kiri menuju kantor tempat saya bekerja, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oh, di sini Pak. Oh ya, iya iya. Yang sini karena parkirannya cukup ramai. Oh, parkirannya cukup ramai. Artinya banyak yang masuk kantor. Parkir di mana Pak? Oh, ini. Oke. Coba. Ya, kita mau ke dalam. Saya harus matikan